Kerusuhan di tepi barat perwira Israel tewas 13 warga Palestina terluka. Kerusuhan terjadi di Jenin, tepi barat akibatnya perwira Israel tewas ditembak sementara 13 warga Palestina terluka. Hari ini kita kehilangan pahlawan sejati, Noam Ras, seorang pejuang tentara pemberani selama operasi yang kompleks dan sensitif melawan teroris, ujar Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP. Bennett menambahkan, Noam tersebut terluka usai terlibat tembak-tembakan dengan kelompok lawan. Tidak lama, Noam meninggal dunia. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 13 warga Palestina juga terluka dalam serangan pasukan Israel. Otoritas Israel mengatakan pihaknya tengah menggerebek salah satu kamp pengungsi di Jenin. Seorang fotografer AFP melihat pasukan Israel mengepung rumah yang berisi sejumlah orang. Kemudian, pasukan Israel melempar granat anti-tank ke bangunan tersebut untuk mengusir penghuninya keluar. Pengepungan terjadi selama 4 jam sebelum akhirnya orang-orang dalam rumah tersebut menyerahkan diri. Pasukan Israel berdalih menyerang dan mengepung tempat itu untuk menyelidiki jurnalis Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, terbunuh pada hari Rabu. Merekonstruksi tempat kejadian, pernyataan militer Israel. Kremlin tantang Inggris, serangan pada bisnis Rusia akan ada pembalasan. Inggris mengancam putaran baru perbatasan terhadap perusahaan Rusia dalam beberapa hari mendatang. London mengungkap apa yang disebutnya rencana invasi Rusia di tengah krisis Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pada hari Senin bahwa rencana London menargetkan Rusia dengan sanksi tidak sah. Dia menyebut ancaman itu sebagai serangan terhadap bisnis. Menteri Luar Negeri Inggris berbicara tentang beberapa sanksi, tapi di sini saya pikir kita harus menyebut semuanya dengan nama yang tepat. Sanksi adalah sesuatu yang sah dan sesuatu yang secara resmi disetujui melalui keputusan Dewan Keamanan PBB. Dia menambahkan dalam hal ini kita berbicara tentang serangan terselubung terhadap bisnis. Menurut pejabat itu, setiap agresi semacam itu akan membawa tindakan balasan dari Moskow untuk melindungi kepentingan nasional Rusia. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andriy Kelin menekankan Inggris sekarang sedang mengejar garis agresif di Eropa mengenai situasi di Ukraina. Menurutnya, pernyataan tentang ancaman Rusia antara lain disebabkan masalah dalam negeri Inggris, baik politik maupun ekonomi. Outlet media Inggris sebelumnya melaporkan kabinet berencana mengumumkan babak baru sanksi terhadap Rusia pada 31 Januari, menargetkan perusahaan energi dan industri strategis. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Liz Truss menyatakan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang baru di Parlemen Inggris dalam upaya memperluas daftar sanksi anti Rusia. Ancaman datang di tengah memburuknya hubungan yang disebabkan krisis Ukraina, karena London terus menuduh Moskow merencanakan invasi ke Ukraina, berusaha memasang pemerintah boneka di Kiev. Moskow pada gilirannya mengecam tuduhan itu sebagai palsu, mengatakan eskalasi itu sengaja dibesar-besarkan Inggris dan Amerika Serikat yang merencanakan provokasi terhadap Rusia di Ukraina. Rusia kerahkan 4 kapal perang dan 2 kapal selam, seluruh Ukraina terancam.
Rusia telah mengerahkan 4 kapal perang dan 2 kapal selam ke Laut Hitam. 6 kapal itu membawa lebih dari 30 rudal jelajah kaliber yang mengancam seluruh wilayah Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina mengkonfirmasi keberadaan kapal-kapal musuh yang berbahaya tersebut. Di wilayah Odessa, situasinya stabil dan terkendali. Kelompok Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam tidak berubah secara signifikan, menimbulkan ancaman serangan rudal. Ada juga aktivitas permusuhan di sekitar Pulau Zimini, kata juru bicara Komando Operasi Selatan Vladislav Nazarov di Telegram yang dilansir Uninformed Sabtu 14 Mei. Menurutnya, Rusia telah menciptakan pangkalan ofensif di Pulau Zimini dan mencoba mengacaukan situasi di Transnistria. Ada upaya untuk membakar komisariat militer di Tiraspol dan serangan palsu terhadap depot minyak. Mengguncang situasi harus menciptakan dasar untuk menuduh Ukraina melanggar batas wilayah Republik yang memproklamirkan diri itu, kata Nazarov. Menurut Nazarov, sekarang ada 4 kapal perang Rusia dan 2 kapal selam di Laut Hitam yang membawa lebih dari 30 rudal kaliber. Hal itu, lanjut dia, menimbulkan ancaman serangan rudal terhadap seluruh wilayah Ukraina. Selain itu, menurut data dari Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, musuh masih berencana untuk menyebarkan sistem rudal pertahanan udara Pansir dan sistem rudal permukaan ke udara Tor M2 di Pulau Zimini. Militer Rusia belum mengkonfirmasi tentang pengerahan 6 kapal militernya ke Laut Hitam. Namun Moskow selama invasinya telah menembakkan beberapa rudal jelajah kaliber yang menimbulkan banyak kerusakan di Ukraina. Ukraina menyerang pasukan Rusia kuasai kota Rubizne. Setelah berminggu-minggu bertempur dengan militer Rusia, pasukan Ukraina dilaporkan akhirnya menyerah dan keluar dari kota Rubizne di Luhansk pada Jumat 13 Mei. Luhansk merupakan wilayah di timur Ukraina yang sejak lama dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Sejumlah video yang beredar di beberapa media lokal menunjukkan pertempuran sengit antara tentara Rusia versus Ukraina di pinggiran kota industri pada hari Kamis 12 Mei. Sebuah jembatan yang menghubungkan Rubizne dengan kota tetangga Severodonetsk telah dihancurkan. Menurut sejumlah pengamat perang, hal itu menunjukkan pasukan Ukraina mengambil garis pertahanan baru demi menghadapi gempuran Rusia. Belum ada konfirmasi resmi dari staf umum militer Ukraina terkait pergerakan pasukannya yang telah meninggalkan pinggiran Rubizne. Dikutip CNN, staf umum militer Ukraina hanya melaporkan pada hari Jumat bahwa musuh terus memfokuskan upayanya untuk membangun kontrol penuh atas penyelesaian Rubizne. Pejabat Ukraina melaporkan sebelumnya sebuah kota dekat Rubizne mayoritas telah dikuasai Rusia. Dalam analisis terbarunya, Institute for the Study of War juga mengatakan pasukan Rusia kemungkinan menguasai hampir semua Rubizne pada 12 Mei. Kemungkinan